Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran sekarang kita sampai halaman 10. Ta'arifu awaliyah. Definisi pendahuluan. Al-hadisu lughatan. Hadis secara etimologi diddul qadim, yaitu antonim kata al-qadim. Qadim berarti dahulu. Otomatis antonim dahulu adalah baru. Nah, hadis berarti baru. Kemudian wastilahan dan secara terminologi ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au ila sahabi au tabi'i. Hadis secara istilah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan atau perbuatan atau ketetapan. Atau juga hadis tersebut yaitu sesuatu yang disandarkan au ila sahabi, kepada sahabat, awit tabi'i, atau kepada tabi'in. Nah, berarti di sini hadis itu tidak cuma yang disandarkan kepada Nabi. Berarti perkataan sahabat, perkataan tabi'in itu juga termasuk hadis. Paham tuh? Was sunnatu, adapun sunnah lughatan secara etimologi at-tariqatu, yaitu jalan, sedangkan sunnah berarti jalan. Wastilahan, dan menurut istilah atau terminologinya, ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, sesuatu yang disandarkan kepada nabi baik berupa sabda atau perbuatan atau ketetapan nabi, au ilas sahabi awit tabi'in, atau sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan atau tabi'in. Fahuwa, maka as-sunnah tersebut ala hadza, atas pengertian seperti ini, muradifatun lil hadis, yaitu sinonim dari kata al-hadis bil makna al-mutaqaddimi, dengan arti yang sudah disebutkan, yang sudah lewat di depan tadi. Waqilah, dan dikatakan al-hadisu, adapun hadis khasun, khusus bi qaulihi wa fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu khusus dengan sabda Nabi dan perbuatan Nabi saja. Wasunnatu, sedangkan sunnah ammatun, itu umum. Nah, otomatis kita bisa pahami di sini tadi kan menurut istilah antara hadis dan sunnah itu sama-sama perkataan, perbuatan atau ketetapan baik dari nabi atau sahabat atau tabi'in. Jadi semisal kalau orang bilang hadis kemudian isinya adalah perkataan sahabat, ya benar. Kemudian juga ketika ada orang bilang sunnah tapi isinya malah perkataan tabi'in, salah atau benar? Benar, menurut istilah yang pertama tadi. Paham tuh? Berarti antara sunnah dan hadis itu adalah kata mutaradif atau kata sinonim saja. Nah, menurut pendapat yang lain, wakila al hadis khasun biqauli wa fi'lihi, hadis tersebut dikhususkan untuk perkataan dan perbuatan Nabi saja. Adapun ketetapan tidak. Adapun ketetapan apa? Tidak. Wasunnah amatun, sedangkan sunnah itu umum. Maksudnya umum di sini baik dari Nabi atau dari sahabat atau dari tabi'in. Nah, ini yang sering berlaku pada waktu kita dengar hadis, otomatis yang dimaksud adalah
sabda Nabi atau perbuatan Nabi. Nah, kemudian wal khabaru lughatan diddul insya'i. Adapun khobar secara bahasa yaitu antonim dari kata insya. Insya itu artinya pasti, kalimat yang pasti. Kalau khobar itu ma yahtamilu as-sidqu wal kadhibu, yaitu kabar adalah sesuatu yang mungkin benar, mungkin salah. Maksudnya gimana? Ada orang ngasih kabar ke kita. Nah, kabar tersebut itu mungkin benar, mungkin salah. Ketika dipandang dari kabarnya saja, kita tidak menilai dari orang yang memberi kabar itu. Paham toh? Berbeda dengan insya. Kalau insya pasti benar. Sebenarnya insya itu seperti kalimat perintah. Kalau ada orang memerintahkan kamu masuk sekolah, masuk. Kita tidak berpikir apa dia bohong atau tidak ya. Ya enggak, sebabnya itu adalah perintah. Enggak mungkin mungkin bohong atau mungkin salah. Nah, itu secara bahasa. Kemudian wastilahan secara istilah, qila dikatakan muradifun lil hadisi, yaitu kalimat sinonim untuk kata al hadis. Sinonim kata hadis. Berarti sama tadi. Berarti antara hadis, sunnah dan khobar itu sama. Artinya sama, yaitu sesuatu yang keluar dari nabi atau sahabat atau tabi'in. Itu yang pengertian pertama. Kemudian pengertian yang kedua, waqilah dikatakan huwa, yaitu majaa an wairin nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang datangnya dari selain nabi. Wal hadisu majaa anhu, sedangkan hadis sesuatu yang datangnya dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min sama, oleh karena itu qila dikatakan liman yashtahilu bil hadis, kepada orang yang sibuk dengan hadis, sibuk menghafal hadis, mempelajari hadis, sibuk menjelaskan hadis, mengajar hadis, itu dinamakan muhaddisun. Namanya adalah muhaddis, julukannya pakar hadis, berarti namanya muhaddis. Wabit tawarikhi, dan orang yang menyibukkan waktunya untuk tarikh atau sejarah, wanahwiyah dan sejenisnya, sejarah atau cerita, kisah atau novel. Nah, itu dikatakan apa? Akhbari, yaitu dengan sebutan akhbari, orang yang mempunyai kabar atau mempunyai cerita atau sejarah. Nah, otomatis pengertian yang kedua di sini itu lebih mengkhususkan, yaitu sesuatu yang datangnya dari selain nabi itu dinamakan khobar. Nah, ketika hadis itu yang dari nabi, seperti itu kan. Makanya ketika ada orang pakar hadis dijuluki dengan sebutan al-muhaddis. Kalau pakar sejarah itu dinamakan akhbari. Nah, akhbari itu artinya sejarawan. Kalau muhaddis itu adalah ahli hadis. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Waqilah, dan dikatakan definisi yang ketiga daripada khobar, al hadisu, adapun hadis akhassu minal khobar. Hadis lebih khusus dibanding khobar. Fakullu hadisin, maka setiap hadis khobarun adalah khobar. Nah, berarti khobar itu lebih umum. Paham tuh? Wala aksa, dan tidak sebaliknya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini, kalau khobar tadi kan baik itu yang dari nabi atau baik selain nabi. Itu umum. Nah, kalau semisal hadis itu yang dari nabi, makanya dalam istilah lain, kalau ceritanya nabi itu diistilahkan dengan sirah. Paham tuh? Sirah. Kalau cerita ulama, cerita orang baik, itu dinamakan khobar. Dinamakan khobar.
atau kisah boleh, paham tuh? Nah, begitu juga di sini dalam istilah hadis, sesuatu yang menceritakan Nabi atau sejarah Nabi itu dinamakan hadis. Nah, sedangkan khobar di sini lebih umum. Artinya umum, bisa menceritakan Nabi atau menceritakan yang lain, itu dinamakan khobar. Otomatis khobar lebih umum dibanding kata hadis. Kemudian istilah berikutnya al-asaru. Adapun asar, ada istilah asar itu apa? Lughatan secara bahasa baqiyatud dari, yaitu bekas rumah. Asar itu bekas rumah. Artinya bekas rumah, ada bangunan habis itu dirobohkan, orangnya pindah dirobohkan. Masih tersisa puing-puing, masih tersisa pondasi-pondasi, itu namanya baqiyatud dar, sisa rumah, atau diistilahkan asar. Wanahwiya dan yang serupa. Wastilahan dan secara istilah, qila dikatakan muradifun lil hadis. Asar adalah kata sinonim dari kata hadis, berarti mempunyai arti yang sama. Kama qala Nawawi, seperti yang diucapkan Imam Nawawi, innal muhadditsina yusammuna al-marfu'a wal mauqufa atharon. Nah, di sini diambil dari kata Imam Nawawi bahwasanya beliau mengatakan sesungguhnya orang yang ahli hadis itu dinamakan yusammuna al-marfu'a wal mauqufa. Mereka menyebutkan hadis marfu dan hadis mauquf dikatakan asar. Nah, otomatis ketika marfu atau mauquf itu kan jenis daripada hadis. Kok dinamakan asar? Nah, berarti asar di sini sama makna dengan kalimat hadis. Paham tuh? Asar sama hadis berarti muradif. Nah, pengertian yang kedua, wakila dan dikatakan huwa ma jaa anis sahabah. Asar itu adalah sesuatu yang telah datang dari sahabat, yakni annal athara yutlaqu alal mauquf. Yang dimaksud bahwasanya asar adalah dimutlakan atas istilah mauquf. Artinya mauquf itu perkataan yang terputus kepada sahabat, itu namanya mauquf. Otomatis yang mengatakan itu sahabat. Kan ada kemungkinan sahabat itu mendengar dari Rasul kan, cuma sahabat tidak bilang ini dari Rasul. Nah, itu namanya mauquf, maksudnya berhenti kepada sahabat saja. Wala'alla wajihi annal athara baqiyatu syai'. Ada kemungkinan bahwasanya asar adalah bekas sesuatu. Artinya bekas sesuatu ya yang ditinggalkan. Artinya yang ditinggalkan dari seseorang, itu namanya baqiyah, asar. Wal khobaru, sedangkan khobar ma yukhbaru bihi. Kalau khobar adalah sesuatu yang untuk diberitakan, untuk dikabarkan. Nah, itu namanya khobar. Kalau khobar itu diberitakan, diceritakan. Kalau asar itu peninggalannya. Paham tuh? Nah, falamma kana qaulus sahabi baqiyatun min qaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ucapan sahabat adalah peninggalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustafa adalah Nabi Muhammad yang dipilih. Maksudnya ketika ucapan sahabat itu ada kemungkinan yang menyebabkan sahabat bisa ngomong seperti itu adalah hasil dari pengaruh dari sabda-sabda Nabi. Wa kana aslul akhbari innama huwa anhu. Maka dari itu wa kana aslul khabar innama huwa anhu. Dan asli kabar tersebut, asli khabar tersebut itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasaba ayyusamma qaulus sahabi atharon.
Makanya perkataan sahabat itu dibilang asar. Kenapa kok asar? Sebabnya asar itu berarti pengaruh perkataan sahabat yang munculnya murni dari sahabat itu. Ada kemungkinan sahabat bisa mengucapkan seperti itu karena sudah ada pengaruh dari sabda Nabi. Dia memiliki hubungan erat sama Nabi sehingga omongannya penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu, dan penuh dengan seperti syariat Islam ini. Wa qaulul Mustafa khobaron, dan sabda Nabi dinamakan khobar. Fahim? Tadi kan dikatakan khobar adalah berita. Kalau asar itu bekas daripada berita. Seperti contoh, saya kasih kabar, kalian nanti besok hari Minggu akan masuk ke pesantren Al-Adkar. Nah, ini kan kabar, saya memberi kabar. Kemudian bekas tadi, asar tadi, kemudian tersisa di dalam hati kalian. Kalian paham? Oh iya, otomatis besok saya akan pergi ke pesantren. Nah, ini kan ada orang yang bilang, kalian mungkin beda-beda tanggapannya. Kalian bilang besok Minggu wajib belajar di pesantren. Ada yang kayak gitu. Ada yang bilang besok Minggu wajib santri menetap tinggal di pesantren. Seperti itu. Ada yang bilang mulai hari Minggu belajar wajib tatap muka. Nah, kan beda-beda kan? Nah, itu namanya asar. Pengaruh daripada berita saya tadi yang mengabarkan hari Sabtu santri harus di pesantren. Seperti itu. Wa bihadza dhahara anna sunnah wal hadis wal khabar wal athar alfadun mutaradifatun bi ma'nan wahid. Nah, kesimpulannya, dengan pengertian di atas, pengertian ini sudah jelas bahwasanya istilah sunnah, hadis, khobar, asar itu adalah alfadun mutaradifatun, lafadz persamaan kata. Ini ada persamaan kata, sinonim, lima'nan wahid untuk arti satu. Arti tersebut itu apa? Wa huwa ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa sabda atau perbuatan atau ketetapan, bahkan au sifatin atau sifat Nabi. Paham? Tidak cuma itu, au ilas sahabi awit tabi'i, atau sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in. Itu semuanya adalah arti untuk sunnah, hadis, khobar, dan asar. Nah, untuk membedakannya itu bagaimana, Ustadz? Untuk membedakannya, wa qara'inur riwayah, adapun tanda-tanda periwayatan anir rasul was sahabah wat tabi'in, yang dari Rasul dan sahabat dan tabi'in, tu'ayyinu wa tuhaddidu mafhum hadhil musalah, yang menentukan dan memberi batas untuk memahami istilah-istilah ini. Paham tuh? Nah, semisal kita nanti menemukan istilah asar, kok di situ ada tandanya, ada tanda bahwasanya ini yang bilang Nabi, otomatis itu adalah hadis. Paham tuh? Nah, ketika ada khobar atau asar, kok yang mengatakan ini murni sahabat atau tabiin, oh berarti itu adalah asar atau ucapan sahabat. Paham tuh? Kita sudah tahu bahwasanya tadi ada pengertian yang secara keseluruhannya adalah artinya satu, bahkan ulama ada yang membeda-bedakan antara khobar, hadis, dan yang lain. Kalau hadis itu khusus untuk Nabi, kalau khobar itu umum, baik Nabi atau
sahabat atau cerita atau sejarah gitu kan. Nah, ini sudah maklum. Baik, kita langsung melanjutkan al-hadisu al-qudsi. Hadis qudsi. Hadis berarti hadis sabda, qudsi berarti suci. Nisbatu ilal qudsi, dinisbatkan kepada kata al-quds, suci. Wal qudsu, adapun kudus, huwa at-taharah wa tanzih, yaitu berarti suci dan bersih. Wa yutlaqu alaihi al-hadisu al-ilahi, dan dimutlakan juga untuk istilah hadis ilahi, yaitu perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Nisbatun lil ilah, yaitu penisbatan firman untuk Tuhan. Wal hadisu ar-rabbani, dan nisbat untuk hadis rabbani. Nisbatun ilar rabb, yaitu dinisbatkan kepada kata Rabb yang berarti Tuhan. Jalla, maha agung, wa ala, dan maha tinggi. Nah, pengertiannya bagaimana? Wa huwa fil istilahi, yaitu secara istilah, ma adhafahu ar-rasul wa asnadahu ila rabbih azza wa jal min ghairil Qur'an. Sesuatu yang disandarkan oleh Nabi, disandarkan kepada Tuhannya azza wa jal selain Al-Qur'an. Jadi kalau Nabi bersabda, kemudian Nabi bilang qala Allahu, seperti itu, atau qala Rabbi. Nah, dan Nabi tidak menyatakan bahwasanya itu Al-Qur'an, otomatis itu dinamakan hadis qudsi. Seperti contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Nah, ini Nabi bersabda qala Allahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya saya telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum, dan juga saya telah menjadikan kezaliman tersebut di antara kalian muharraman, sesuatu yang haram, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Al-hadis. Nah, kalau dijelaskan al-hadis itu berarti masih ada lanjutannya, silahkan kalian meneruskan sendiri. Ai istamir al-hadis, teruskanlah hadis ini, seperti itu. Nah, itu adalah hadis qudsi. Walaupun aslinya itu firman Tuhan, tapi kok dinamakan hadis qudsi? Sebabnya Nabi yang bersabda dengan menyandarkan perkataan tadi, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini wasumiya qudsiyan li annahu usnida ila rabbi jalla wa ala. Dinamakan hadis qudsi sebabnya disandarkan kepada Tuhan. Min haitsu innahu al-mutakallim, dari sudut pandang bahwasanya yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal munsyi'u lahu, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang sumber daripada ucapan tersebut. Wa huwa al-munazzah an kulli ma yaliqu bihi. Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari segala sesuatu yang tidak layak baginya. Seperti yang dijelaskan pada kitab tauhid kalian, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala tidak mengandung huruf, lafaz, suara. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala kalamnya itu adalah dibersihkan, disucikan dari sifat ucapan manusia. Itu mukhalafatul lil hawadisi. Kemudian untuk mengetahui bahwasanya ini hadis qudsi atau Al-Quran yang murni, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sebagai hadis qudsi, yaitu kita akan mempelajarinya pelajaran berikutnya tentang perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Mungkin cukup sekian untuk pelajaran kali ini. Jazakumullah khairan.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.